Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vina Triwahyuni, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus Integral. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Dan tak lupa teman-teman Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan ya. Walaupun seperti saat ini, saat menghadapi pandemi seperti ini, kita harus selalu semangat pagi dalam mengikuti pembelajaran ya. Langsung saja, dalam kesempatan video kali ini, dari kelompok kami, kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bab fungsi, transenden, dan logaritma. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya. Selanjutnya, dari kelompok kami nanti akan menjelaskan yaitu subbab yang ada pada bab fungsi, transenden, dan logaritma. Dalam bab fungsi, transenden, dan logaritma itu terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama yaitu ada fungsi logaritma asli. Yang kedua ada fungsi eksponen, dan yang ketiga ada fungsi eksponensial dan logaritma umum. Yang keempat ada pertumbuhan dan peluruhan eksponen. Yang kelima ada fungsi hiperbola dan inversnya. Sebelum kita melanjut ke penjelasannya, perkenalkanlah terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Ali Sodikin, dengan NIM 20106100069, yang nantinya akan membawakan materi yaitu fungsi eksponen asli. Yang kedua ada Sonika dengan NIM 20106100074, yang nantinya akan membawakan materi fungsi logaritma asli. Yang ketiga ada Harisatun Mutafarrinqoh dengan NIM 20106100088, dan yang nantinya akan membawakan materi yaitu fungsi eksponensial dan logaritma umum. Yang keempat ada Rifki Muhammad dengan NIM 20106100091, yang nantinya akan membawakan materi pertumbuhan dan peluruhan eksponen. Dan yang terakhir yaitu ada Ana Listiana dengan NIM 20106100098, yang nantinya akan membawakan materi fungsi hiperbola dan inversnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli dinyatakan oleh ln X sama dengan integral 1/t dari batas 1 hingga x dt dengan syarat x lebih dari 0. Turunan fungsi logaritma asli dinyatakan dengan dx kali ln x sama dengan dx dikali integral 1/t dari batas 1 hingga x dt sama dengan 1/x dengan syarat x lebih dari 0. Lebih umumnya, jika U sama dengan F kali X lebih dari 0 dan F terdiferensialkan, maka dx dikali ln U sama dengan 1/U dikali dx kali U sama dengan U aksen per U dengan U lebih dari 0. Berikut contoh soal. Tentukan dx ln x pangkat 2 min 5x plus 6. Penyelesaiannya yaitu dx ln x pangkat 2 min 5x plus 6. Maka turunan pertama fungsi tersebut adalah 1/x pangkat 2 min 5x plus 6 dx kali x pangkat 2 min 5x plus 6 sama dengan
1 per X pangkat 2 min 5X plus 6 dikali 2X min 5. 2X min 5 didapat dari X pangkat 2 min 5X menjadi 2X min 5 per X pangkat 2 min 5X plus 6. Selanjutnya yaitu integral logaritma asli. Integral 1 per X dx sama dengan ln harga mutlak X plus C dengan syarat X tidak sama dengan 0, atau lebih umumnya jika U sama dengan Fx lebih dari 0. Integral 1 per X du sama dengan ln harga mutlak U ditambah C dengan syarat X tidak sama dengan 0. Contohnya, tentukan integral 4 per 2X plus 1 dx. Penyelesaiannya, misalkan U sama dengan 2X plus 1, maka du sama dengan 2 dx. Sehingga integral 4 per 2X plus 1 dx menjadi 4 per 2 integral 1 per 2X plus 1 dikali 2 dx sama dengan 4 per 2 integral 1 per U du sama dengan 4 per 2 ln harga mutlak U plus C sama dengan 2 ln harga mutlak 2X plus 1 plus C. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu pada subbab fungsi transenden dan logaritma, yaitu ada fungsi eksponensial asli. Teman-teman masih semangat ya? Oh iya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ali Sodikin dengan NIM 20106100069. Langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu tentang fungsi eksponen asli. Fungsi eksponen asli adalah suatu fungsi yang didefinisikan sebagai kebalikan n dan dinyatakan dengan ISP, atau dapat kita artikan bahwa inverse dari ln disebut fungsi eksponensial alami dan dinotasikan sebagai ISP. Jadi, X sama dengan eksponen Z jika dan hanya jika Z sama dengan ln X, sehingga dapat diperoleh yang pertama, eksponen ln X sama dengan X, atau dapat kita tulis dengan E pangkat ln X sama dengan X dengan X positif untuk X lebih dari 0. Yang kedua, ln eksponen Z sama dengan Z, atau kita dapat tulis dengan ln E pangkat Z sama dengan Z untuk semua Z. Karena antara eksponen dan ln adalah fungsi-fungsi yang saling inverse, maka grafik Z sama dengan eksponen X adalah grafik Z sama dengan ln X yang diterminkan terhadap garis Z sama dengan X. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat grafik di samping. Kita bisa amati dalam grafik tersebut garis Z dan garis X itu bercerminan. Penjelasan selanjutnya yaitu dalam fungsi eksponen asli terdapat bilangan baru, yaitu bilangan E, di mana bilangan E adalah suatu bilangan real positif yang merupakan jawaban tunggal dari persamaan ln X sama dengan 1 dengan nilai E 2,218288182845945. Hal itu menunjukkan sama istimewanya seperti pi dalam matematika, sehingga nilai ln E sama dengan 1. Jika R bilangan rasional, maka menggunakan rumus yang sudah tertulis tersebut, yaitu E pangkat
R sama dengan eksponen ln pangkat R sama dengan eksponen R ln E sama dengan eksponen R. Dapat disimpulkan dari rumus tersebut dapat kita ambil bahwa eksponen R adalah identik dengan E pangkat R. Sehingga untuk mendefinisikan E pangkat X secara sederhana pada nilai X rasional maupun rasional itu dapat dituliskan dengan E pangkat X sama dengan eksponen X, yaitu dengan berpedoman kepada teorema yang pertama E pangkat ln X sama dengan X dengan X positif X untuk X lebih dari 0. Yang kedua ln E pangkat Y sama dengan Y untuk semua Y. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sifat fungsi eksponen. Sebelum kita melanjut ke turunan E pangkat X, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana sifat dari fungsi eksponen tersebut, yaitu andaikan A dan B adalah bilangan rasional, maka E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan E pangkat A ditambah B. Dan E pangkat A dibagi E pangkat B sama dengan E pangkat A dikurangi B. Dengan bukti untuk bagian yang pertama E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan eksponen dalam kurung ln E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan eksponen ln E pangkat A ditambah ln E pangkat B. Ln E pangkat A itu nilainya sama dengan A tambah dan B. Dan ln E pangkat B itu sesuai sifat dari ln yang untuk perkalian. Maka didapatkan hasil tersebut. Maka diperoleh eksponen dikali A ditambah B dapat kita tulis yaitu E pangkat A ditambah B. Untuk bagian yang kedua dapat dibuktikan dengan cara yang sama. Kita lanjut ke turunan E pangkat X. Karena eksponen dan ln adalah fungsi-fungsi yang saling berkebalikan, maka fungsi eksponen X sama dengan E pangkat X terdefinisi. Untuk menentukan rumus dx atau turunan dari E pangkat X dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, misalkan Y sama dengan E pangkat X, maka diperoleh E sama dengan ln Y. Yang kedua, turunkan kedua ruas terhadap X dengan menggunakan aturan rantai. Maka kita peroleh 1 ditambah 1 per Y dx Y atau turunan dari Y. Sehingga dx Y atau turunan dari Y itu sama dengan Y sama dengan E pangkat X, atau dapat disimpulkan bahwa E pangkat X itu turunan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian terbukti bahwa turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X itu sendiri. Jadi dx E pangkat X sama dengan E pangkat X. Apabila O sama dengan fungsi X dapat diturunkan, maka menurut aturan rantai dx E pangkat O sama dengan E pangkat O dx dikali O. Untuk lebih mudah dalam memahami teorema tersebut, marilah kita bahas contoh soal yang ada di samping. Contoh soal yaitu tentukan dx dikali E pangkat X pangkat 2 ln X.
penyelesaian. Untuk memudahkan dalam menyelesaikan soal ini, kita memisalkan U sama dengan U sama dengan X pangkat 2 ln X. Jadi E pangkat U itu sama dengan E pangkat X pangkat 2 ln X, yaitu dx E pangkat X pangkat 2 ln X sama dengan E pangkat U dx dikali U. Nah, kita substitusikan, yaitu didapat dengan E pangkat X pangkat 2 ln X dikali dx dikali dalam kurung buka X pangkat 2 ln X tutup sama dengan E pangkat X pangkat 2 ln X dikali X pangkat 2 dikali per X ditambah 2X ln X. Kenapa kok bisa didapatkan seperti itu? Karena ketika ada simbol dx yang artinya nilai setelah dx ini harus diturunkan, yaitu dengan turunan X pangkat 2 ln X, yaitu sama dengan X pangkat 2 dikali per X ditambah 2X ln X sama dengan X ditambah 2X ln X, didapatkan hasil yaitu X ditambah ln X pangkat 2 dikali 2 setengah X, yaitu dengan hasil akhir X dalam kurung 1 ditambah ln X pangkat 2, sehingga didapatkan hasil yaitu X E pangkat X pangkat 2 ln X dikali 1 ditambah ln X pangkat 2. Pembahasan selanjutnya yaitu pengintegralan fungsi eksponen asli, yaitu dengan rumus dx E pangkat X sama dengan E pangkat X, atau dapat kita baca dengan turunan E pangkat X itu sama dengan E pangkat X. Artinya turunan dari X itu merupakan turunan dari dirinya sendiri. Secara otomatis menghasilkan integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X ditambah C. Atau jika X diganti dengan U, maka akan diperoleh integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U ditambah C. Agar mudah dalam memahami materi ini, kita bahas langsung contoh soal pada yang ada di samping tersebut. Contoh soal: tentukan integral X pangkat 2 E pangkat min X pangkat 3 dx. Cara menyelesaikannya, kita misalkan terlebih dahulu, yaitu dengan misalkan U sama dengan min X pangkat 3, maka du sama dengan min 3X pangkat 2, atau turunan dari min X pangkat 3 itu min 3X pangkat 2 dx. Jadi didapatkan hasil yaitu integral X pangkat 2 Euler pangkat min X pangkat 3 dx sama dengan min 1/3 integral E pangkat min X pangkat 3 dikali min 3X pangkat 2 dx. Min 1/3 ini berawal dari integral min X pangkat 3, yaitu
dengan du per min 3 sama dengan x pangkat 2 dx, lalu dijadikan min 1/3 du sama dengan x pangkat 2 dx. Jadi min 1/3 itu berawal dari integral x pangkat min x pangkat 3, dan tanda negatifnya kita peroleh dari pangkat min x pangkat 3 tersebut. Dapat hasil yaitu sama dengan min 3 min 1/3 integral e pangkat u du sama dengan min 1/3 e pangkat u ditambah c. Kenapa kita tuliskan c? Karena du itu bukan nilai tetap. Karena bukan nilai tetap, kita tulis dengan huruf C kapital, yaitu dengan hasil akhir min 1/3 E pangkat min X pangkat 3 kita masukkan ditambah C. Sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Harisatun Mutafarikoh, NIM 201061610088. Saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu fungsi eksponensial dan logaritma umum. Untuk yang pertama, fungsi eksponensial dengan basis A. Definisinya yaitu jika semua A lebih dari 0 atau bilangan positif dan X-nya adalah bilangan real, maka dapat didefinisikan A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Untuk contohnya, yang pertama, 5 pangkat 2 sama dengan E pangkat 2 ln 5. Maka hasilnya E pangkat 3,218 dan seterusnya. Pangkat tersebut diperoleh dari 2 kali ln 5. Ln 5 sendiri itu nilainya 1,609 dan seterusnya. Selanjutnya dikalikan dengan 2, hasilnya 3,2188 dan seterusnya. Maka akan diperoleh E pangkat 3,3188 dan seterusnya, hasilnya 25. Nah, sesuai dengan 5 pangkat 2 itu kan hasilnya 25. Untuk contoh soal yang kedua tidak perlu saya jelaskan ya. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi eksponensial. Jika A bilangan positif, B bilangan positif, X dan Y-nya adalah bilangan real, maka yang pertama, A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Yang kedua, A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X min Y. Yang ketiga, A pangkat X kali pangkat Y sama dengan A pangkat XY. Yang keempat, AB pangkat X sama dengan A pangkat X B pangkat X. Yang terakhir, A per B pangkat X sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Berikutnya, turunan khusus fungsi eksponensial. Untuk aturannya, yang pertama, turunan dari A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Buktinya, turunan dari A pangkat X, sebelumnya A pangkat X diubah dulu sesuai dengan definisi menjadi E pangkat X ln A. Maka
turunan dari E pangkat X ln A sama dengan E pangkat X ln A kali turunan X ln A. X ln A diperoleh dari turunannya E pangkat X ln A, sehingga turunan dari A pangkat X itu A pangkat X ln A. Untuk aturan yang kedua yaitu integral A pangkat X dx sama dengan 1 per ln A kali A pangkat X plus C, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 1. Untuk contoh soalnya, tentukan turunan dari 3 pangkat akar X. Bisa dimisalkan akar X-nya itu O. Akar X kan sama dengan X pangkat setengah, maka turunan dari O-nya 1 per 2 akar O. Sehingga turunan dari 3 pangkat akar X sama dengan 3 pangkat akar X ln 3 kali turunan akar X. 3 pangkat akar X ln 3 diperoleh dari turunannya 3 pangkat akar X. Jadi hasilnya 3 pangkat akar X ln 3 dikali turunan dari akar X-nya kan 1 per 2 akar X, sehingga 3 pangkat akar X ln 3 dikalikan dengan 1 per 2 akar X sama dengan 3 pangkat akar X ln 3 per 2 akar X. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Muhammad dengan nomor induk mahasiswa 20106100091. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 4 tentang fungsi transenden. Saya akan menjelaskan salah satu sebab dari fungsi transenden, yaitu pertumbuhan dan peluruhan eksponen. Pertumbuhan eksponensial. Misalkan pertumbuhan suatu populasi delta Y dalam waktu delta T sebanding dengan banyaknya penduduk pada waktu itu dengan banyaknya penduduk pada waktu itu dengan selang waktu delta T, yakni delta Y sama dengan KY delta T. Delta T dipindah ruas ke kiri menjadi delta Y per delta T sama dengan KY. DJ per DT sama dengan KY. Y dipindah ke ruas kiri, DT dipindah ke ruas kanan menjadi DJ per Y sama dengan K DT. Kemudian kedua ruas diintegralkan menjadi integral DJ per Y sama dengan integral K DT. Didapatkan hasil ln Y sama dengan KT plus C. Syarat Y sama dengan Y0 pada saat T sama dengan 0 menghasilkan C sama dengan ln Y0, sehingga ln Y min ln Y0 sama dengan KT. Kenapa bisa mendapat hasil tersebut? Dari persamaan tadi, ln Y sama dengan KT plus C, C nya diganti menjadi ln Y0, jadi ln Y sama dengan KT plus ln Y0. Ln Y0 dipindah ruas ke kiri menjadi ln Y min ln Y0 sama dengan KT. Ln Y per Y0 sama dengan KT. Kenapa bisa menjadi ln Y per Y0? Seperti sudah disampaikan oleh Solihah tentang sifat logaritma. Atau kalau kurang jelas bisa dilihat di buku Kalkulus Integral halaman 111. Kemudian kok bisa mendapatkan hasil Y per Y0 sama dengan E pangkat KT? Itu KT diubah menjadi persamaan, itu ln E
pangkat KT. Kenapa bisa begitu? Karena dalam halaman 125 dan 128 dijelaskan bahwa ln E pangkat X sama dengan X. Jadi apabila mengubah KT diubah menjadi ln E pangkat KT, ln Y per Y0 sama dengan ln E pangkat KT. Didapatkan persamaan bahwa Y per Y0 sama dengan E pangkat KT. Y0 dipindah ruas ke kanan menjadi Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT, atau K sama dengan 1/T ln Y per Y0. Keterangan Y, T, Y0, K, dan F ada di slide ini, bisa dipahami. Peluluhan eksponensial. Peluluhan eksponensial ini terjadi pada zat radioaktif. Zat radikalatif meluluh dengan laju sebanding dengan banyaknya zat yang tersisa pada waktu itu jika Y sama dengan YT. dy per dt sama dengan KY. Nilai K negatif, namun tetap Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT, yang menjadi solusi peluluhan eksponensial. Keterangannya bisa dilihat dan dipahami. Contoh soal. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Kecamatan X adalah 15.000 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 30.000. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2030? Diketahui dari soal bahwa Y0 itu 15.000. T1 dari tahun 2020 dikurangi 2000 sama dengan 20. Y20 sama dengan 30.000. T2 sama dengan 2030 dikurangi 2000 sama dengan 30. Yang ditanyakan Y30. Cara menyelesaikan soal ini adalah, pertama kita harus mencari K dulu. K sama dengan 1/T ln Y per Y0. Itu digunakan T-nya 20, jadi 1/20 ln Y20 30.000 per 15.000 sama dengan 1/20 ln 2. Langkah berikutnya kita mencari Y30, karena sudah bisa diselesaikan karena diketahui K-nya. Y30 sama dengan 15.000 dikali E pangkat 1/20 ln 2 dikali 30 sama dengan 15.000 E pangkat 1,5 ln 2. Ini 15.000 dikali 2 pangkat 1,5. Kenapa bisa menjadi 2 pangkat 1,5? Karena E pangkat ln X sama dengan X. Jadi dari persamaan tersebut bahwa E ln 2 itu sama dengan 2. Itu 2, dan itu ada pangkat 1,5 nya menjadi 15.000 dikali 2 pangkat 1,5 mendapatkan hasil 42.426,4068. Sekian dari saya menjelaskan tentang subbab ini. Mohon maaf apabila perkataan saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Dilanjutkan teman saya Ana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan sub materi fungsi hiperbolik dan inversnya. Fungsi hiperbolik yaitu fungsi yang diperoleh dari campuran fungsi e pangkat x dan fungsi e pangkat min x. Fungsi-fungsi hiperbola yaitu didefinisikan sebagai berikut. Untuk sin hiperbola x sama dengan e pangkat x dikurangi e pangkat min x dibagi 2. Tan x sama dengan sin x per cos x, sec x sama dengan 1 per cos x, dan cos x sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat min x dibagi 2. Cos x sama dengan cos x dibagi sin x. Cosec x sama dengan 1 per sin x. Kemudian turunan fungsi hiperbola. Yang pertama, yaitu turunan sin x. Turunan sin x sama dengan turunan dari fungsi e pangkat x dikurangi e pangkat min x dibagi 2. Kita turunkan yaitu menghasilkan e pangkat x ditambah e pangkat min x dibagi 2. Menjadi plus e pangkat min x itu karena negatifnya dikalikan dengan negatif yang ada di depan e. Jadinya positif. Sehingga dia ini merupakan fungsi dari cos x. Kemudian turunan cos x. Turunan cos x yaitu sama dengan dari turunan fungsi e pangkat x ditambah e pangkat min x dibagi 2. Hasilnya yaitu e pangkat x dikurangi e pangkat min x dibagi 2 sama dengan sin x. Nah, dapat disimpulkan yaitu teorema turunan fungsi hiperbola sebagai berikut. Turunan dari sin x sama dengan cos x, turunan dari cos x sama dengan sin x, turunan dari tan x sama dengan sec kuadrat x, turunan dari cos x sama dengan min cos sec kuadrat x, turunan dari sec x sama dengan min sec x tan x, dan turunan dari cosec x sama dengan min cosec x dikali cot x. Contoh soal. Tentukan dx tan hiperbola sin x. Penyelesaiannya yaitu turunan tan sin x. Kita menggunakan turunan aturan berantai seperti biasa. Kita turunkan terlebih dahulu tan sin x dan kemudian kita turunkan sendiri sin x-nya. Sama dengan sec kuadrat sin x dikali turunan dari sin x. Maka hasil akhirnya yaitu cos x sec kuadrat sin x. Inverse fungsi hiperbola. Untuk mempunyai inverse, maka fungsi-fungsi hiperbola itu harus turunannya selalu positif. Untuk sinus hiperbola dan tangen hiperbola itu turunannya sudah selalu positif. Tetapi untuk kosinus hiperbola dan sekan hiperbola itu belum selalu positif, jadi dia harus diberi syarat atau diberi batasan, yaitu dengan membatasi x lebih dari sama dengan 0. Jadi x sama dengan sin inverse y, maka y sama dengan sin x. X sama dengan cos inverse y, maka y sama dengan cos x, dan x lebih dari sama dengan 0. X sama dengan tan inverse y, maka y sama dengan tan x. X sama dengan sec inverse y, maka y sama dengan sec x, dan x lebih dari sama dengan 0. Inverse dalam bentuk ln, kita misalkan y sama dengan cos x untuk x lebih dari sama dengan 0. Y sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat min x dibagi 2. Dengan syarat x lebih dari sama dengan 0. Kita dapat operasikan dengan mengalihkan kedua ruas dengan 2e pangkat x. Maka menjadi 2y e pangkat x sama dengan e pangkat 2x ditambah 1. Atau e pangkat x kuadrat dikurangi 2y e
pangkat X ditambah 1 sama dengan 0 dengan syarat X lebih dari sama dengan 0. Nah, dari E pangkat X kuadrat dan seterusnya itu kita dapat, misalkan EX itu A, maka kita dapat melihat secara jelas bahwa dia itu termasuk atau dia itu merupakan fungsi persamaan kuadrat. Dia merupakan persamaan kuadrat. Jadi kita dapat mencari E pangkat X dengan menggunakan rumus ABC. Maka E pangkat X sama dengan 2Y plus minus akar 2Y kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan Y plus minus akar Y kuadrat dikurangi 1. X sama dengan ln Y plus minus akar Y kuadrat dikurangi 1. Maka cos inverse Y sama dengan ln Y ditambah akar Y kuadrat dikurangi 1. Nah, dapat disimpulkan dengan menggunakan metode yang sama seperti cara sebelumnya, maka sin inverse X sama dengan ln X ditambah akar X kuadrat ditambah 1, cos inverse X sama seperti yang tadi. Kemudian tan inverse X sama dengan setengah ln 1 plus X dibagi 1 min X dengan syarat X lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Sec inverse X sama dengan ln 1 plus akar 1 min X kuadrat dibagi 2 dengan syarat X lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian dalam bentuk turunan, ini diketahui bahwa turunan dari sin inverse X sama dengan 1 per akar X kuadrat ditambah 1. Turunan dari cos inverse X sama dengan 1 per akar X kuadrat dikurangi 1 dengan syarat X lebih dari 1, dan seterusnya. Nah, ini ada soal buktikan bahwa turunan dari sin inverse X sama dengan 1 per akar X kuadrat plus 1 menggunakan dua cara yang berlainan. Nah, cara-cara ini nanti kita dapat gunakan untuk membuktikan turunan-turunan turunan-turunan fungsi hiperbola yang lainnya seperti cos, tan, dan secant dan lainnya. Untuk metode 1 ini menggunakan turunan. Jika Y sama dengan sin inverse X, maka X sama dengan sin Y. Kemudian kita turunkan terhadap X. Maka X-nya kita turunkan menjadi 1. Sin Y kita turunkan. Cara menurunkan sin Y terhadap X itu menggunakan turunan implisit. Yuk kita menurunkan terhadap Y terlebih dahulu, kemudian kita turunkan terhadap X. Maka sin Y turunkan terhadap Y jadinya cos Y. Kemudian turunkan terhadap X menjadi dxy. Jadi dipindah ruas, dxy sama dengan dx sin inverse X sama dengan 1 per cos Y. Nah, untuk mendapatkan 1 per akar X kuadrat plus 1, maka kita harus mengubah cos Y ini menjadi sin Y, karena sin Y ini sama dengan X. Jadi kita akan mendapatkan X kuadrat nantinya. Jadi hasilnya 1 per akar 1 plus sin kuadrat Y sama dengan sin yang kita ubah menjadi X, 1 per akar 1 plus X kuadrat. Sudah terbukti menggunakan metode 1. Kemudian metode yang kedua, kita menggunakan bentuk logaritma sin inverse X. Turunan sin inverse X sama dengan turunan dari ln X plus akar X kuadrat plus 1. Ini sudah ada di slide sebelumnya. Maka kita turunkan logaritma tersebut menggunakan rumus menurunkan logaritma. Kita turunkan yang ada di dalam kurung dibagi dengan yang ada di dalam kurung itu sendiri. Maka jika kita operasikan secara terperinci akan diikuti hasil akhir 1 per akar X kuadrat plus 1. Jadi sudah terbukti menggunakan dua metode tersebut. Jadi sudah benar. Sekian
Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.